Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita? Masih kurang keras ini, kayaknya masih lemas-lemas ini. Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita? Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini, sekaligus ibadah pemberkatan peneguhan pernikahan ya, oleh dari saudara Nicholas dan saudari Rosiana. Namun sebelum itu kita akan bangkit berdiri, kita menyambut kedua mempelai memasuki ruangan ya. Kemudian Bapak Ibu yang masih di luar, yang mungkin tidak mengikuti prosesi masuk, mungkin dari mempelai perempuan maupun pria bisa memasuki duluan. Yang mengikuti prosesi masuk hanya perwakilan orang tua, sehingga tidak terlalu padat. Saya undang masuk dulu sebelum kita memulai ibadah. Dan saya undang pendeta majelis yang membawa Alkitab dan cincin, sekaligus kedua mempelai didampingi oleh orang tua untuk memasuki ruang ibadah saat ini. Saya undang masuk. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terang baik. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, saya akan bertanya kepada orang tua atau wali dari pengantin laki-laki, pengantin perempuan. Ya, siapakah yang menyerahkan? Oh, pengantin laki-laki dulu, sorry. Siapakah yang menyerahkan laki-laki ini untuk dinikahkan dengan perempuan ini? Sudah dengar Bapak Ibu? Ya, saya bertanya kepada orang tua atau wali dari pengantin perempuan. Siapakah yang menyerahkan perempuan ini untuk dinikahkan dengan laki-laki? Ya, kita sudah mendengar semua. Baik, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan bersahut-sahutan membaca kitab Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Yang P itu pendeta, yang J itu jemaat. Apakah Bapak Ibu saya akan pandu? Silakan bagi yang bawa Alkitab, buka dulu Mazmur 127 ayat 1 dan 2 supaya saya bisa pandu. Ya. Jadi yang pertama, jikalau itu pendeta, sia-sialah itu jemaat. Kemudian jikalau lagi bukan Tuhan yang mengawal kota, itu pendeta. Kemudian sia-sialah itu jemaat. Lalu ketiga, sia-sialah itu pendeta. Dan terakhir, sebab ia itu jemaat. Oke, ya. Mari kita
baca ini bersama-sama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab mari kita berdoa minta Pendeta Ade untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Hadapan Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa juga. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu sehingga hari ini kami boleh bersama-sama ada dalam satu momen yang spesial karena Engkau boleh mempersatukan kedua anak-Mu yang Engkau kasihi untuk boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan kami hari ini mau mengembalikan setiap ucapan syukur kami. Kami sangat percaya bahwa Engkau hadir bagi kami, hadir di dalam ibadah ini, dan kami sangat percaya Engkau siap untuk memberkati kami. Mari Tuhan, Engkau ambil alih semuanya, dan kami mau memulai ibadah kami, memulai acara kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu, senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama. Kita tahu bahwa pernikahan itu merupakan rancangan ilahi. Ya. Dan kita harap apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan yang paling menarik adalah bahwa pria maupun wanita merupakan ciptaan Tuhan, dan Tuhan pun yang menghendaki untuk terjadinya pernikahan. Jadi ketika mereka berjumpa dengan saya, ya, baik Pak Nicholas maupun Ibu Rosiana, ya, Rosi, ya, saya pikir Valentino Rossi, ternyata Rosiana, ya. Jadi mereka jumpa dengan saya, ya, kami berbincang dan pembicaraan itu panjang. Kemudian mereka dikonseling oleh Pak Nelson, ya. Dan saya tahu kalau konseling sama Pak Nelson juga panjang, itu ngebut itu ya Pak Nelson, ya. Itu setiap hari, itu hampir setiap hari, ya, mereka harus jumpa dengan Pak Nelson. Tapi untung mereka nggak bosan-bosan lihat wajah Pak Nelson yang nggak berubah-berubah, ya. Tapi puji Tuhan juga mereka bisa melewati fase konseling itu. Dan kita tahu bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sehingga kita tidak mengingat apa yang menjadi masa lalu seseorang atau tidak menghakimi mereka. Tapi bagaimana mereka mengalami anugerah Tuhan dan keselamatan di dalam Tuhan. Itu yang terpenting. Nah Bapak Ibu, bukankah itu semua karena kebaikan Tuhan? Bapak Ibu bisa beribadah bersama-sama, kita berkumpul bersama-sama di tempat ini juga. Itu karena kebaikan Tuhan. God is good all the time. All the time God is good. Maka mari kita nyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan sekali lagi, dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dan juga pernikahan mereka di dalam tangan Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. katakan semua baik, semua baik. Semua Baik, semua baik. apa yang telah
pula Tuhan. Haleluya. Dari semua Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. katakan semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat Di dalam hidupku semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik dengan setengah suara tanpa musik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik Tuhan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik Bapa. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Tuhan Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Tuhan Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Kau jadikan hidup kami berarti Tuhan. Dan kami hanya bisa mensyukuri karya-Mu yang indah. Tuhan, biarlah kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahannya ke dalam tangan penyertaan dan pertolongan. Engkau hadir di tempat ini. Bagi jemaat-Mu yang letih, lesu, dan berbeban berat, kiranya biarlah mereka memperoleh kelegaan daripada-Mu, karena mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Ada sukacita? Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, ya. Yang masih semangat bisa bangkit berdiri. Kalau sudah merasa tidak kesehatan tidak baik, tidak perlu bangkit berdiri. Tapi semua karena anugerah Tuhan, apapun keadaan kita. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Betul, di dalam Kejadian dia hanya berfirman, yang tidak ada menjadi ada. Tapi juga di dalam Kejadian juga dia menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupanya. Tapi kita ingat baik-baik, dia jugalah yang mempersatukan dan berinisiatif untuk laki-laki dan perempuan beranak cucu dan memenuhi bumi. Dia Allah yang sangat bertanggung jawab, karena dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jadi Bapak Ibu yang datang ke tempat ini, mungkin punya pergumulan masalah ekonomi, mungkin pergumulan masalah pelayanan, mungkin punya pergumulan
masalah masa depan anak, apapun kondisi yang dialami terkait rumah tangga dan sebagainya. Saya tidak tahu, tapi saya cuma mau katakan, Allah sanggup, amin. Allah sanggup, amin. Kurang keras, Allah sanggup, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Berikan tepuk tangannya. Kita katakan. Pernah dilihat mata, didengar telinga, bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Haleluya. Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak Berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan Selamanya. kuasanya tidak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan Selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. sekarang, dan Dan selamanya. Kuasa dan selamanya. sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Kembalikan kemuliaan sekali lagi hanya bagi Tuhan. Ya. Kalau saya bilang berikan kemuliaan bagi Tuhan, dia sudah mulia, dia tidak butuh kemuliaan dari kita. Tapi kita kembalikan segala kemuliaan, pujian hanya bagi Dia, itu yang benar. Ya, itu doktrin yang benar. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan langsungkan peneguhan pemberkatan nikah, baik dari Pak Nikolas maupun Cirosi, yang mereka sudah kelihatan ganteng dan cantik hari ini, ya. Ya, mudah-mudahan seterusnya tetap ganteng dan cantik, ya. Ya, udah pasti itu pernikahan juga harus seperti itu, ya. Baik,
mungkin ada yang memberikan kesaksian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mau cerita tentang kebaikan Tuhan? Oh, jika tidak ada mungkin minggu depan. Ya, sekali lagi saya juga secara pribadi bersyukur. Kenapa? Karena ada banyak keluarga yang datang untuk mendoakan mereka. Ya, jadi ini banyaknya dari keluarga tentu dari sama. Oke, ya. Itu yang saya harapkan, kalimat sama itu yang saya harapkan. Ya. Karena wajahnya saya lihat ini ada kakak adik, ada saudara ya. Ya, puji Tuhan. Ya, artinya kan tidak merasa sendiri ya. Baik. Bapak Ibu, saya berpikir ketika kita menjalani hari lepas hari ya. Tentu kita itu pasti punya satu pergumulan, satu persoalan di titik tertentu membuat kita seperti tidak sanggup menjalani hidup ini. Ya, itu kenyataannya. Ketika kita berpikir sebagai manusia, dalam kondisi kita sebagai keterbatasan sebagai manusia memiliki pergumulan yang berat, membuat sepertinya kita rasanya menyerah, rasanya tidak sanggup. Tapi percayalah, di tengah apapun kondisi kita, keadaan yang kita alami, Tuhan kita Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Dia sanggup menyatakan kemurahannya dalam kehidupan kita. Bagi kedua mempelai, Ibu Yani pernah bercerita dan menyampaikan pesan pernikahan. Beliau ada di belakang. Apakah itu Ibu Yani dapat dari pesan dari Opahit, pendiri Gereja Metodis Injili? Tapi pesannya itu sederhana. Dan sampai hari ini saya masih ingat. Ya, Mei pun sangat ingat. Mei lebih hafal dari saya karena saya nggak sekolot. Ya, dia masih muda ya. Tapi pesannya itu sederhana. Jangan pernah ambil keputusan pada saat marah. Silahkan kalau selesai setelah diberkati pernikahannya, tanya ngomong Ibu Yani ada di belakang. Mengapa Opahit atau kalimat itu muncul? Karena pada saat orang marah, sederhananya dia tidak bisa berpikir dewasa dan jernih untuk memutuskan sesuatu. Hanya emosi saja, bahkan tindakan yang menyakiti pasangan. Jadi jangan sakiti Koniko, jangan kesakiti dia. Karena dia menyerahkan hidupnya mencintai Koko. Itu juga merupakan kemurahan Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk menjadi penolong bagi Koko. Ya, demikian pun laki-laki. Ya. Makanya istri harus tunduk kepada suami. Tapi suami harus mengasihi istri. Gimana istri bisa mengasihi suami? Ya, kalau gimana suami bisa mengasihi istri? Sementara istri juga tidak tunduk atau sebaliknya. Jangan ambil keputusan pada saat marah. Tapi saya pernah bicara dengan orang yang sudah nikah 50 tahun. Dia sudah nikah 50 tahun. Ketika dia mau ikut catatan sipil di salah satu gereja di Kota Bandung. Kalau dulu orang nikah itu menghadap matahari, colok langit, malam pengantin. Itu nikah berkaitan dengan, saya tidak mau bicara agama apapun itu. Tapi kemudian dia mau nikah catatan sipil. Dan di tengah cerita yang panjang tentang pengalaman pernikahannya, saya ambil kalimat kesimpulannya. Saya bertanya, mengapa bisa bertahan begitu lama? Mulai cerita, om dan tante begini-begini. Setelah mereka pulang, saya merenungkan cerita mereka. Lalu saya buat kalimat yang cukup sederhana. Adalah pernikahan itu tuntunan, bukan tuntutan. Kalau tuntunan pasangan kita salah, kita saling menopang satu sama lain untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam bahtera rumah tangga kita. Bukan ego kita. Tapi kalau tuntutan, matamu taruh di mana? Hanya amarah dan benci, bahkan kekecewaan. Karena pernikahan bukan pengadilan,
atau kantor hukum yang terus ada tuntutan. Tapi pernikahan ada tuntunan karena di situ kasih Kristus dinyatakan. Jadi itulah refleksi singkat ketika saya bicara dengan orang yang nikah 50 tahun. Dan semua dari pembicaraan itu ada kalimat yang muncul. Kami bisa bertahan sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan lagu Berkat Kemurahan-Mu, ini lagu yang bagi saya sangat menarik, tapi juga merupakan hal yang luar biasa. Mengapa? Karena kita menjalani bahtera rumah tangga, kita libatkan Tuhan di dalamnya, dan kita alami kemurahan Tuhan hari lepas hari. Kurang, persoalan, tantangan ada, tapi izinkan Tuhan berperkara dan melalui kita pribadi lepas pribadi, Dia memproses kita untuk membangun rumah tangga yang bahagia, ya. Ko Niko maupun Ci, ya. Jadi ingat, jangan ambil keputusan pada saat marah. Baik, mari kita angkat lagu ini bersama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat ini lagu dari awal. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi. Aku ada kepada Bapa. saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat
kami bangga Tuhan bahwa Engkau memang pribadi yang luar biasa. Engkau sangat mengasihi kami. Khususnya pada pagi hari ini, ada dua anakmu yang sepakat. Mereka pernah melewati fase kehidupan, dan sekarang mereka minta tuntunanmu, sehingga kami setuju untuk memberkati mereka. Sebabnya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Yesus, berkati. Sehingga firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, itu akan menolong mereka, termasuk juga jemaat yang hadir pada pagi ini. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, bagaimana kalau tadi disebut Rosi itu sebenarnya pembalap yang saya paling suka loh. Cuma sekarang udah nggak udah cukup dia, udah retired ya. Tapi dia ikut balap mobil. Nah, pagi ini saya tidak akan menyampaikan khotbah tentang pernikahan, tetapi yang saya mau sampaikan sebenarnya adalah apa sih yang Tuhan mau. Dan jangan lupa bahwa bumi di mana kita tinggal saat ini ada dalam proses yang, kalau Anda memang melihat proses yang sedang terjadi, itu sangat mengerikan. Nah, mengapa saya sampaikan firman Tuhan pada pagi ini? Jangan lupa bahwa ada dua peristiwa sekarang sedang terjadi, dan yang satu sedang kita tunggu, atau saya tunggu. Saya nggak tahu bagaimana Anda melihat tentang dunia akhir. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena memang situasi keadaan yang kita hadapi saat ini, di samping COVID, seluruh dunia mengalaminya. Dan yang kedua, terjadi kehempasan yang mengerikan. Kita tidak pernah membayangkan bahwa dua negara yang bisa bertikai, dan itu justru malah bisa amburadul lah. Ya, bahkan Saudi Arabia sekarang pun kena imbas yang mengerikan. Ya. Dan kita harus benar-benar memikirkan tentang dunia yang sekarang Anda dan saya sedang ada di sisi yang mengerikan. Nah, tema saya pada ini adalah sebenarnya bagaimana akhir zaman. Bagaimana akhir zaman. Saya tidak khotbah soal hari zaman, tetapi saat ini sedang terjadi di Israel, dan justru sedang menggenapkan apa yang sedang kita tunggu. Mengapa saya katakan demikian? Karena penglihatan akhir zaman ini laut mati. Saya nggak tahu Anda pernah ke sana, kalau saya sudah pernah ke sana. Laut mati itu satu daerah yang mengerikan sekali. Memang enak. Ya, aman sebenarnya laut mati. Ya. Asin luar biasa asinnya. Tapi sekarang waktu saya ke sana dulu, itu sedang tunggu. Sampai saya pikir kalau saya ke sana, bagaimana nih kalau terjadi Yesus datang? Ya. Jadi orang di sana itu penuh datang, nangis mereka. Dari Cina, dari Tiongkok mereka datang, nangis. Kenapa? Karena rindu Yesus datang. Betul-betul rindu untuk Yesus datang. Tapi enggak. Nah, bersyukur kalian sudah sepakat. Jadi, nah, bagi orang-orang yang pernah, ini tentu yang sudah percaya sangat menantikan. Nah, mengapa saya pakai ini untuk khotbah pada pernikahan? Tetapi karena apa? Karena ini sebuah keputusan yang kalian sudah memutuskannya untuk taat pada Tuhan.
Jadi kalau Anda pergi ke sana, Laut Mati itu 400 meter di bawah tanah. Itu Laut Mati. Makanya asinnya luar biasa, asinnya luar biasa. Jadi, jika Anda pernah ke sana, tentu Anda akan berkata, sangat mustahil. Sangat mustahil. Sebenarnya ada gambarnya, cuma saya nggak pakai di sini. Jadi, karena saya tidak kasih tadi. Cuman nggak apa-apa. Lalu lu buat akhir zaman adalah dari Yeskel. Nah, nanti saya sampaikan firman Tuhan dari Yeskel. Mengapa? Karena beliau menulis tentang situasi yang sedang kita lewati fase seperti ini. Ya. Dan jarang orang memikirkan apa yang dipikir oleh Yeskel. Karena mereka bilang, itu mustahil. Bagaimana mungkin Laut Mati bisa surut? Bagaimana mungkin? Tapi sekarang sedang terjadi di sana. Sedang terjadi. Nah, kita lihat firman Tuhan. Sehingga yang kita sedang tunggu sebenarnya, 2 peristiwa besar yang ada, yang akan terjadi. Saudara tahu? Lembu merah itu sudah dipasang di sana. Dan ini janggal sebenarnya. Sudah ada. Besar, gemuk besar. Lembu merah. Jadi sebenarnya 2 tanda ini, kita sih di negeri ini. Tapi jangan lupa, Yesus datang di mana? Di sana. Bukan di sini. Dia datang di sana, bukan di sini. Ya. Maka orang bilang, ini mustahil, 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 nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, sehingga para ilmuwan, salah satunya itu adalah mereka terkejut. Kenapa? Karena dia orang yang tunggu betul. Israel itu hanya tunggu lihat tanda. Lihat tanda. Kita kan nunggunya di sini. Ya enggak? Makanya saya bilang begini. Kalau Tuhan berkati Anda, one day you go there. Engkau pergi ke sana. Lu akan nangis sana. Kenapa? Dia datang bukan di sini. Kita hanya bisa lihat dia. Betul. But he came not here. Sana. Dia berangkat dari sana. Dia pulang sana. Dia datang ke sana. Tapi kita bersyukur, kita adalah satu bagian dari anak-anaknya. Ya. Sebelumnya tidak pernah ada. Nah, apa sih kenapa saya sampaikan ini di acara pengantin ini? Karena bersyukur mereka sudah sepakat. Tanda yang sudah sepakat, bersyukur. Bertaatlah. Laut Mati itu lingkungan airnya itu dengan hypersalicities itu 37%, hampir boleh dibilang enak sih, enak. Tapi waduh. Sehingga BD ini salah seorang peneliti akhir zaman, dia ke sana terus. Bayangkan, dia nggak kemana-mana, ke situ, nunggu, dia lihat. Tunggunya di sana. Nah, buat beliau adalah seperti peneliti yang sedang menunggu. Ya. Itu sebabnya beliau menegaskan, ya, datanglah ke Laut Mati dan bacalah Alkitab, maka Anda akan terkejut semakin dekat. Semakin dekat. Menurut Alkitab, sesudah kehancuran Sodom dan Gomora, hampir kebanyakan kita, khususnya belajar Alkitab, bagi mereka yang sekolah Alkitab, sini ada beberapa sarjana ini, ya kan? Mereka mengabaikan apa yang tertera dalam Alkitab. Kenapa? Karena ada bagian, bukan bicara untuk kita di sini, tapi itu bicara untuk mereka yang ada di sana, untuk lihat. Kesimpulannya,
Di sini ada para sarjana teologi ya. Tapi perhatikan. Yang pertama kalau kita baca Kejadian 13 ayat 10. Dari Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan bahwa daerah itu seluruhnya terairi sebelum pembinasaan Yahweh. Pembinasaan. Tapi Yahweh terhadap Sodom dan Gomora. Seperti tanah Mesir jika engkau memasuki Zoar. Nah, ini dari kitab Kejadian 13 ayat 10. Nah, kenapa? Karena inilah lokasi, situasi. Nah, semua kita tahu Sodom dan Gomora. Ya kan? Tempat maksiat. Ya. Tetapi justru disitulah kita bisa lihat ada janji Allah. If I came, you can see that. Engkau bisa lihat. Kenapa? Karena itu tempat yang dikutuk. Tempat yang dikutuk. Tapi Tuhan tidak pernah melepaskan. Tidak pernah. Sehingga Alkitab mencatatnya. Tetapi masa kini, tahu nggak? Tidak pernah di laut mati ada ikan. Nggak akan ada. Nggak akan ada. Ikan air tawar. Sekarang ini muncul. Hidup di laut mati. Airnya nggak asin lagi. Tapi air tawar. Jadi Tuhan sedang memperlihatkan bahwa if I promise, kalau aku berjanji, aku akan lakukan. Ini membuka mata kita sebenarnya. Ikan-ikan air tawar itu mulai muncul. Bayangkan, di laut mati. Ya. Anda kalau masuk di situ, Anda tuh mengambang. Saya masuk situ aja berat saya, dulu kan saya 90. Mengambang saya di situ. Ya kan? Nah itu sebabnya dalam Yeskiel 47 ayat 8 dan 9 saya akan cepat-cepat saja supaya mereka bisa dengar dan Anda yang ada di sini juga bisa dengar. Tapi saya yakin berkat Tuhan datang pada mereka. Karena ini keputusan yang luar biasa buat saya. Karena waktu saya ngobrol sama mereka, saya lihat dia, saya jujur, saya bilang, saya nggak tahu kenapa Tuhan mungkin Tuhan taruh sesuatu pada saya. Waktu pertama kali saya lihat dia, saya pikir, dia ini korban. Tapi dia berani ambil keputusan. Saya kagum. Dan dia berkata kepadaku, air ini mengalir ke pusaran sebelah timur dan turun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin, laut mati. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Ini kata Alkitab. Kapan? Sekarang. Sekarang sedang terjadi. Sekarang sedang terjadi. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berketetapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak. Sebab ke sana saja air laut itu akan menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Dulu gak pernah terpikirkan. Gak pernah. Bagaimana mungkin laut mati ada ikan? Nih, saya mau bilang. Hidup Anda harus jaga. Betul. Kekudusan sangat penting. Kesetiaan sangat penting. Kenapa? Karena kita ketika memutuskan taat sama dia. Kehidupan kita ini sekarang ini mengambang sejujurnya.
Bukan kita saja. Orang di Rusia mengalaminya. Ya kan? Orang di Amerika mengalaminya. Ya. Ngeri loh. Tentu dari 2 ayat ini saja, inilah fakta nyata. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda siap untuk menghadap fakta nyata ini? Atau fakta nyata ini? Masih ada satu lagi, lampu merah. Tapi nantilah. Kalau saya bagian khotbah lagi di sini, saya akan bicara soal lampu merah. Udah ada. Sudah dipancang di sana, udah siap. Jangan lupa loh. Yang tunggu itu bukan kita saja. Yang tunggu adalah mereka. Karena anak perjanjian pertama itu mereka. Kita ini kan karena anugerah. Sehingga kita bisa mendapatkan rahmat. Tapi mereka adalah anak pertama. Keturunan pertama. Keturunan pertama. Makanya kalau Anda pergi ke sana, Anda bisa lihat mereka betul-betul setia. Betul setia. Betul-betul setia. Nah itu sebabnya dalam ayat yang ke-11, 9 tadi saya baca, ayat yang ke-11, tetapi saya tidak akan baca, tetapi ayat 12, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buah-buahan. Itu mendapat air dan tempat kudus itu buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Tuh, but we don't know. Kita nggak tahu. Jadi Tuhan itu sebenarnya sedang memperlihatkan kepada kita sehingga kesetiaan kita adalah betul-betul kita harus setia dan taat. Jadi nanti Anda bisa baca ya ayat berikutnya. Nah, itu sebabnya buat kalian berdua tetap setia ya. Ini keputusan yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan ini? Hanya mengingatkan kembali buat kita yang ada di sini. When God came, kalau dia datang, apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Apakah Anda siap? Siap enggak? Bereskan hidup sama Tuhan. Minta izin dia untuk bertakhta dalam hidup kalian. Bereskan hidup kalian. Waktunya tidak lama lagi. Benar loh. Hanya saya nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan. Jadi, waktu saya lihat lembu merah yang sudah dipersiapkan di sana, air mata saya itu nangis. Nangis. Saya sekarang nggak tahu suka nangis. Ya. Wah. Karena waktu yang dulu datang dulu, saya ke sana. Yang saya pikirkan, if he came, bagaimana dengan istri saya yang di Bandung? Tapi gue akan ketemu di atas. Tahu gak saudara, kita nyanyi bergandengan tangan, air mata tuh turun. Karena bedanya apa? Waktu saya menginjak tanah itu, bukan di Bandung, bukan di tanah di mana dia pernah datang. Dia hadir di situ. Waktu dia naik ke atas, saya ke sana, saya lihat ke atas. Jadi, benar beda. Jadi, saya minta dua rekan yang ada di sini, taat ya, setia.
sehingga kalian sedang berjanji di hadapan Tuhan, dan izinkan Tuhan yang memberkati kalian. Yang kedua, jangan takut. Hari esok kalian, Dialah yang menjamin. Keluarga, tolong doakan mereka. Kami akan mendoakan mereka. Sebentar lagi mereka akan diberkati. Nah, saya minta kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami kagum Tuhan bagaimana kesetiaan-Mu. Apa yang anak-Mu atau hamba-Mu sampaikan hanya untuk mengingatkan. Karena dunia ini memang bukan tidak lama lagi. Dunia ini terbatas. Tetapi tolong Tuhan, sehingga iman kami sungguh-sungguh bisa bertahan di situasi yang bukan sangat mengerikan. Tetapi setiap kali kami melihat tanda dan melihat peristiwa-peristiwa yang ada, semuanya itu untuk menggenapkan apa yang pernah tertulis dalam firman-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kau sertai Tuhan langkah-langkah berikutnya, sehingga akan ada pemberkatan. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Yopi. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke bagian peneguhan pernikahan. Saya mengundang saksi-saksi ke depannya. Baik, Saud, Wade. Sebetulnya semua yang pendeta, hamba Tuhan, siapapun, silakan maju ke depan. Pak Henry, ini silakan Pak. Pak Alek juga silakan. Kalau ada yang lain juga dari luar, pendeta silakan. Ayo maju ke depan, di belakang pengantin, ada di sampingnya. Sudah ya? Ya silakan pengantin berdiri. Allah menunjukkan bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Keluarga adalah lembaga ilahi yang pertama dibentuk Allah demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia. Kejadian 2 ayat 24. Tuhan Yesus berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Matius 15 ayat 5 dan 6. Saksi sudah ada di depan. Sebagai hamba Allah, saya memperingatkan kalian berdua, Nikolas Sunarko dan Rosiana, yang sekarang berdiri di hadirat Allah dan di hadapan saksi-saksi dan jemaat Tuhan, bahwa janji yang akan kalian ucapkan suatu ikatan pernikahan suci yang dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, kita akan mendengarkan janji nikah mereka. Tapi saya bertanya dulu kepada mempelai pria. Siap? Dedekan nggak? Dedekan kan? Ya. Maukah saudara Nikolas Sunarko menjadikan saudari Rosiana sebagai istri saudara yang sah di dalam Tuhan, mengasihi, menghormati, menghibur dan setia kepadanya, baik dalam sakit maupun sehat, susah maupun senang,
miskin ataupun kaya, punya anak atau tidak, dan meninggalkan semua yang lainnya, menjaga diri saudara sendiri hanya untuk Rosiana selama kalian berdua hidup, sampai maut memisahkan kalian sesuai dengan firman Allah. Silakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, disaksikan hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Saya Nikola Soeharko menerima engkau, Rosiana, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk mengasihi, menghormati, dan mempertahankan engkau sampai selamanya, baik dalam keadaan suka ataupun duka, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, dan di dalam segala keadaan akan tetap menjadi suami yang setia. Saya berjanji akan menjaga kekudusan pernikahan kita sampai selamanya, sampai maut memisahkan kita berdua. Inilah janjiku kepadamu. Ya, kita sudah dengar. Yakin nggak ini, Rosin? Yakin nggak? Jangan-jangan hanya gombal gitu. Enggak ya, yakin ya. Puji Tuhan. Ya silakan berhadapan. Sorry, lupa. Oke, saya bertanya kepada mempelai wanita. Maukah saudari Rosiana menerima saudara Nikolaus Suharto ya, sebagai suami saudara yang sah di dalam Tuhan, mengasihi, menghormati, menghibur dan setia kepadanya, baik dalam sakit maupun sehat, susah maupun senang, miskin ataupun kaya, punya anak atau tidak, dan meninggalkan semua yang lainnya, menjaga diri saudari sendiri hanya untuk Nikolas Suharto selama kalian berdua hidup, sampai maut memisahkan kalian sesuai dengan firman Allah. Silakan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, disaksikan hamba Tuhan dan seluruh jemaatnya. Saya Rosiana menerima engkau, Nikolas Suharto, menjadi suami yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji untuk mengasihi, menghormati, dan mempertahankan engkau sampai selamanya, baik dalam keadaan suka ataupun duka, kaya ataupun miskin, sehat ataupun sakit, dan di dalam segala keadaan akan tetap menjadi istri yang setia. Saya berjanji akan menjaga kekudusan pernikahan kita sampai selamanya, sampai maut memisahkan kita berdua. Inilah janjiku kepadamu. Sudah? Ya, baik. Silakan berlutut. Ya baik, Bapak Ibu, kita akan mendoakan mereka, hamba-hamba Tuhan. Silakan. Silakan angkat topang mereka. Jemaat silakan berdiri juga, topang mereka, semua jemaat. Baik, mari kita akan mendoakan dua mempelai ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menciptakan lembaga pernikahan, karena itu saudara dan saudari Rosiana hari ini datang ke hadapan-Mu untuk dipersatukan dan diteguhkan dalam pernikahan suci. Mereka berdua sehati dan dalam cinta kasih datang di hadapan-Mu untuk membangun rumah tangga di dalam Engkau dan demi kemuliaan-Mu. Kiranya Engkau, ya Tuhan Yesus Kristus, menjadi kepala rumah tangga mereka. Engkau pula yang melindungi, menyinari dengan kasih-Mu dan memberikan kepada mereka damai sejahtera, Roh-Mu yang akan menolong mereka dalam menjalani dan membina rumah tangga mereka sesuai dengan firman-Mu. Amin. Ya, Bapak Ibu, silakan duduk kembali, dan juga para saksi-saksi silakan duduk. Sekarang akan diadakan perjamuan kudus perdana sebagai sebuah keluarga, suami dan istri. Hanya mereka. Silakan langsung di.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan mereka didasari oleh kasih Kristus, yaitu kasih yang rela berkorban. Tuhan Yesus sudah mati disalibkan untuk dosa-dosa mereka, dan tentu juga berlaku bagi semua orang. Dan kematian Tuhan Yesus adalah sebagai tanda kasih-Nya, dan kasih itulah yang mengikat mereka di dalam pernikahan kudus ini. Karena kasih Tuhan begitu besar, Dia rela berkorban. Nah, itulah dasarnya. Dan diharapkan supaya mereka meneladani kasih yang sudah dilakukan oleh Kristus. Mari angkat roti yang ada di tangan kalian. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Silakan buka maskernya. Ya, sementara. Silakan. Mari kita angkat anggur ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena mereka sudah melaksanakan pemberkatan nikah suci ini dan dilanjutkan dengan perjamuan kudus, mengingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati disalibkan karena dosa-dosa mereka, sudah bangkit dari kematian itu sendiri, dan itulah menjadi ikatan pernikahan suci mereka, yaitu kasih Kristus itu sendiri. Kami bersyukur kepadamu, biarlah kiranya Tuhan menolong supaya mereka tetap memandang salib itu ketika mereka mengalami pergumulan demi pergumulan hidup. Terpuji Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Pendeta Alek. Kedua mempelai silakan duduk. Dan silakan tukar posisi. Ya. Sekalipun pemberkatan nikahnya ya kita buat sesederhana mungkin, tapi kita tidak kehilangan makna, karena dalam bahtera rumah tangga Tuhan yang memberkati. Kami hamba Tuhan ini hanya sebagai alat untuk ya, terus menopang dan membimbing Bapak Ibu. Jadi saya harap setelah selesai pernikahan dan sebagainya kita tetap jumpa beribadah bersama-sama ya, sehingga terus kita saling membangun satu sama lain. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, ya, persembahan sulung. Tapi saya berpikir sebelum memberikan persembahan ini, alangkah baiknya penandatangan sertifikat dulu, ya, penandatangan sertifikat dan penyerahan Alkitab, ya, sehingga saya undang Pak Yopi Bapak sebagai gembala sidang maupun Pak Saud sebagai saksi beserta dengan Pak Nelson dan kedua mempelai bangkit berdiri kembali. Dari mana? Sini Pak, dari sini Pak. Pengantin laki-laki dari ya.
Ini pengantin laki-laki di sini ya. Bapak Ibu yang keluarga yang mau foto boleh, jangan sungkan karena ini kan kasihan. Silakan, Bapak, silakan. Iya. Ya, lalu perempuan. Maju sedikit, Cici di sini, ya. Ya. Ada yang hitam, Pak. Itu hitam tuh. Iya. Enggak ini ada. Mana? Ini lebih bagus ya. Silakan tanda tangan. Di Silakan, sini. Mana tahu mau Ditahan ya di situ ya. Setelah tanda tangan lihat ke kamera. Tahan lihat ke kamera. Ini kameranya mana? Ini kameranya di sini, Pak. Ya, lihat dulu. Sebentar. Ya. Sudah? Oke, kalau sudah ini. Bu. Sini. Jangan jauh. Ya, di bawah situ ya. Lihat ke kamera. Ya, udah. Permisi dulu deh ya. Permisi dulu. Ya, nanti. Oke, Bapak di sini, Pak. Pak Nelson. Pak Yogi dulu. Sudah, Bapak dulu. Bapak setelah Bapak baru Pak Nelson. Pak Nelson. Ya, ini diserahkan sama Pak Saud. Bentar. Udah. Sekalian, saat ini penyerahan Alkitab yang disampaikan oleh Mbak Tuhan. Ya, terima kasih. Kami dari gereja memberikan Alkitab dan juga sertifikat. Ini semoga bermanfaat. Karena Alkitab ini sangat bermanfaat. Katakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Alkitab ini harus dibaca, ya, jangan dipajang. Kalau nanti Tuhan Yesus datang ditanya, kau udah pernah belum membaca Alkitab? Ya, apa jawab? Kan kita semua di sini diharuskan baca Alkitab, ya, supaya Alkitab itu menguasai pikiran kita, ya, supaya setiap firman Tuhan itu akan boleh dikatakan kita ucapkan kepada orang lain. Ya. Mudah-mudahan, saya yakin dan percaya, nanti kalian harus terus membaca Alkitab ini sampai selesai. Ya, ini kami berikan ini Alkitab dan juga. Ya, bahagia ya. Ingat, taruh di bawah bantal. Yaitu Alkitab dibaca. Nanti tiap pagi saya WA, sudah baca Alkitab belum? Ya, silahkan duduk. Baik Bapak Ibu, sebelum memperkenalkan diri kepada
keluarga kita akan memberikan persembahan dan juga berkaitan dengan persembahan sulung dari kedua pengantin. Saya minta Ibu Olsia yang paling pertama nanti ambil dulu dari pengantin, Bu, supaya Bapak Ibu yang mau kasih persembahan ada amplop di depan ya, jadi kita akan nyanyi sebuah lagu segala yang kumiliki, karena kita tahu bahwa Bapak Ibu apa yang kita miliki itu semua berkat Tuhan, dan persembahan ini pun dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kiranya apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Tuhan balas dengan berkat daripada Tuhan sendiri. Sekali lagi, kalau jika tidak ada yang tidak memiliki amplop persembahan, bisa dibagikan dulu sehingga kita nyanyi lagu segala yang kumiliki. Yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya kasih Bapak Ibu atas persembahannya, dan Tuhan memberkati. Doa persembahan saya minta Bu Mei untuk berdoa untuk hal tersebut. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk sepanjang ibadah kami di hari ini. Kami bersyukur terlebih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan. Kiranya kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang setelah menyampaikannya, biar Kau memberkati kesehatannya, keluarganya, pelayanannya dimanapun Tuhan. Dan kami bersyukur kalau pagi hari ini kami sudah menyampaikan persembahan kami. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dan mungkin belum bisa memberi di hari ini. Kiranya Kau memberkati kehidupan kami semua Tuhan, dan juga biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi nanti sebelum warta jemaat dan pengakuan iman rasuli, saya undang kedua mempelai pengantin bangkit berdiri dulu, menghadap kepada jemaat. Ini kedua pengantin mempelai. Tolong lihat wajah mereka baik-baik dan ingat kalau ketemu di jalan disapa, disalam dan disapa. Tapi salamannya sekarang sudah berbeda. Tapi kalau keluarga, ini bukan orang asing, tapi ini juga terus tolong dukung mereka dalam doa dan damping mereka, karena memang membangun bahtera keluarga itu tidak mudah. Mudah ngomong I love you, you love me, kita lap-lapan, itu lebih gampang. Tinggal ambilkan lap, beres.
Ya, I love you itu gampang kalau kita ngomong, tapi praktek dari cinta itu menjalaninya itu tidak mudah, ya. Dan kiranya di dalam bangun membahtera rumah tangga, telur dan indomie bukan menjadi bagian dalam hidup sehari-hari, karena itu pengantin baru biasa begitu. Dan ya tersenyumlah menghadapi semua itu kalau masing-masing punya kesibukan. Yang penting jangan saling menyalahkan, tapi saling menopang satu sama lain. Jangan mengeluh, tapi berikan yang terbaik bagi pasangan. Oke, lihat baik-baik wajah mereka dan senyum dulu. Buka dulu tuh masker sedikit karena semua tutup masker. Nanti nggak kelihatan itu make up-nya. Buka dulu atau gitu baru kelihatan. Ya, berhadapan dulu. Malam pengantin sudah nanti urusan pribadi masing-masing lah. Ya, nanti kami titip kamera saja. Ya, oke, cium dulu itu istrinya. Ya, tahan. Cium malu-malu. Malu-malu mau. Cium yang benar tuh, lihat tuh saudara di foto tuh. Ciumnya banyak sekali. Terakhir di mana? Tuh, dia ambilnya di ujung bibir saja. Ya oke lah. Ya inilah kedua pengantin, kita tepuk tangan dulu dan bersyukur. Ya, hadap ke saya lagi pakai maskernya. Ya, kita bersyukur karena mereka sudah diteguhkan pernikahannya. Memang Bapak Ibu tentu akan bertanya mengapa kami melakukan itu. Karena kami pada dasarnya dalam hal misi kita tidak bisa membiarkan orang hidup dalam dosa. Allah itu Maha Pengasih, Penyayang dan Pengampun. Dan kita pun tidak boleh menghakimi orang lain. Karena kita pun mungkin punya dosa yang berbeda. Tapi semua manusia punya dosa. Dan saya harap gereja memahami hal itu. Dan kami gereja di tempat ini bagaimana mengambil bagian untuk menolong mereka supaya mereka betul-betul ditopang ke depan bersama-sama supaya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, silakan duduk. Ya. Baik, ini saya mau tanya dulu. Ini yang dampingin yang kiri kanan ini karena saya lihat yang ini prianya kalau saya bilang sungkem dia lebih muda ini. Jadi ini masalah ini. Kalau biasa orang sungkem itu kan dengan yang lebih tua. Nah, ya. Jadi yang pria ini apa dari pengantin? Oh, adik sepupunya. Anggap aja kamu nasihatin kok jangan macam-macam ya. Saya ini hari ini jadi orang tua di sini. Kok nikahnya sembarangan, saya sedikit doain dan thinking bilang aja kayak gitu. Bisik aja kayak gitu. Ya. Pokoknya pada dasarnya kita mau mereka bahagia. Oke ya? Entah muda maupun tua doakan. Maka daripada itu tibalah saatnya sungkem. Saya berpikir tidak perlu sungkem, cuman hanya hampiri aja dari kedua mempelai wanita, ya, kemudian juga mempelai pria, ya, datang dulu ke pria dulu, ya, ya, minta doa, ya, atau mau bilang minta wajangan, jadi nanti dia bingung mau kasih wajangan apa, tuaan dia soalnya, ya, minta doa aja, ya. Kalau ibu masih bisa ya, itu mama apa? I-nya, I masih bisa, ya. Kalau yang muda tuh nanti mereka bilang masih muda nasihati saya yang lebih tua. Biasa begitu kan. Apalagi berasa koko-koko ya. Ya udah, bangkit berdiri dulu, hampiri minta doa ya. Biar supaya rumah tangganya dilancarkan dan diberkati oleh Tuhan. Baik juga ya, silakan. Minta aja dua-dua lah ya. 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 Di dalam doamu Kau sebut namaku, di dalam harapmu Kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu. Ibu hormati
biasanya kalau orang tua tuh, kalau ada orang tua biasanya lebih cengeng lagi ya. Ya nggak apa-apa lah. Namanya juga menjadi orang tua tapi tetap manusia yang bisa menangis, nggak apa-apa. Nangis aja ya. Ciros ya. Biarin supaya suami tahu istri saya itu lemah, dia dilindungi. Ya. Ya. Dengan salah satu cara yang sederhana kok ya, kalau istri nangis, lindunginya nggak usah ngomong banyak, kasih tisu aja dengan air, cuci muka, lap muka, udah pasti beres. Ya. Kalau dimarahin bisa berantem. Ya, oke, kita akan mendengarkan warta jemaat. Ini cuman pilihannya dua antara Pak Saud dengan Bu Ade. Ya, tidak ada yang lain. Bu Ade, silahkan Bu Ade. Terima kasih. Oke, puji Tuhan ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kita boleh melihat bagaimana Tuhan ambil bagian di dalam rangkaian ibadah dan juga pemberkatan peneguhan. Hari ini saya sangat percaya bahwa tentu semua berbahagia. Bukan hanya yang ada di depan, tapi kita semua berbahagia karena Tuhan juga ingin kita semua bahagia gitu ya. Tuhan tolong untuk hari-hari ke depan, kedua mempelai, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan dengarkan warta jemaat. Persembahan yang kita terima sebentar ya. Persembahannya 400.000 dan terima kasih untuk semua yang boleh ambil bagian memberikan berkat yang sudah Tuhan berikan, dan bagi jemaat yang masih rindu untuk menyampaikan persembahan atau perpuluhan bisa juga melalui transfer ke rekening yang sudah tertera ya atas nama Gereja Metodis. Oke, happy anniversary. 24, betul ya 24 April ya? 29. Memang harus lihatnya ke sini gitu ya. Maklum mata tua ya. Happy anniversary untuk Bapak dan Ibu Gembala. Ini juga luar biasa. Kalau tadi Pak Alek bilang saya ngobrol dengan yang sudah 50 tahun menikah, dan saya sudah yakin itu pasti bukan Bapak dan Ibu. Ya, karena kita akan merayakan anniversary Bapak dan Ibu Gembala yang ke-50, betul ya Bapak Ibu. Ini juga menjadi teladan bagi kita semua ini ya, bagaimana menjalani 50 tahun. Sebentar lagi usia saya juga 50 tahun gitu ya. Bukan waktu yang pendek, tapi bagaimana pasti banyak kisah, banyak cerita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Kita tunggu saja tanggal 29 apa yang akan terjadi. Kalau Pak Alek kemarin bilangnya pasti ada makan-makan. Kalau saya nggak bilangnya gitu. Saya bilang pasti ada sesuatu hal yang luar biasa di dalam perayaan ini. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kalau ini betul ya 24. Oke, 24 April ada juga saudara kita Roni Sihombing dan Jojo Farida juga merayakan anniversary pernikahannya, tapi saya nggak tahu pernikahan yang ke berapa gitu ya. Tetapi yang pasti mereka juga pasti bersyukur, berbahagia karena boleh melewati satu tahun lagi usia pernikahan mereka. Lanjut. Macet. Macet. Oke. Ya, oke, tidak apa-apa ya. Yang pasti kita akan sama-sama bersatu dalam doa hari ini. Ada beberapa pokok doa yang mau kita naikkan di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara ini dengan segala kondisi yang kita kadang-kadang mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi biarkan Tuhan yang boleh hadir bagi bangsa kita, bagi para pemimpin kita. Kita juga berdoa untuk jemaat Menara Pengharapan di tempat ini, dengan setiap pergumulan, dengan setiap hal yang Tuhan izinkan, dan itu kita boleh bawa di dalam doa. Kita juga berdoa untuk rekan-rekan yang juga menikmati anniversary nantinya, yang berulang tahun ataupun sudah muncul ternyata ya. 14 April Kaleb. Wah, ini anak bungsunya Pak Pur ini ya. Berulang tahun di tanggal 14 April. Sekarang baru tanggal 3. Masih ada 11 hari lagi, kita tunggu ya. Happy birthday ya buat Kaleb. Kemudian
Nah, ini buat rekan-rekan yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan minggu depan, silahkan dipersiapkan, kiranya Tuhan yang menolong. Ya, khotbah Pendeta Yopi Ratu masih kita bisa dengarkan di Radio CV 103,5 FM setiap minggu pagi jam 7 gitu ya. Tadinya jam 9, sekarang jam 7. Jadi kita masih bisa menikmati sebelum kita boleh beribadah. Nah, ini beberapa pokok doa. Kita bisa akan sama-sama menaikkan pokok doa kita bersama-sama. Mungkin ada request doa ataupun ada pokok doa yang tidak tertera di layar yang ingin sama-sama didoakan, adakah? Oke, kalau tidak ada kita akan satu di dalam doa. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang besar, Allah yang mengasihi kami apa adanya, mengasihi kami tanpa batas. Kami bersyukur Tuhan hari ini karena pekerjaan Tuhan boleh kami lihat secara nyata melalui kehadiran-Mu pada ibadah kami hari ini. Bahkan kami bersyukur karena Engkau boleh menyatakan berkat-Mu bagi kedua saudara kami ini Tuhan. Bagaimana mereka boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan dan mereka mengikatkan diri di dalam pernikahan mereka. Tuhan terus dampingi mereka, Tuhan terus berkati mereka. Setiap hal yang boleh menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan hadir dan Engkau menjadi kepala atas keluarga ini. Dan biarkan hari-hari yang mereka lalui, mereka boleh terus fokus ke depan kepada masa depan yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi mereka. Biarkan masa lalu menjadi satu tugu peringatan bagi mereka, bukan sesuatu yang harus disesali ataupun sesuatu hal yang harus menjadi kesulitan, tetapi biarkan mereka boleh menjalani hari-hari baru di depan bersama pasangan masing-masing bersama dengan Tuhan. Bapak, hari ini juga kami terus menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami semua punya pergumulan, kami semua punya persoalan. Tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan kami ada di dalam situasi yang sulit, tentu Tuhan Engkau juga hadir dan Engkau mau menyatakan kepada kami bahwa di dalam kelemahan kami, maka kekuatan Tuhan menjadi nyata. Dan kami boleh melihat bahwa kami bisa mengandalkan Engkau di dalam setiap hari-hari di depan kami. Kalau hari-hari di belakang kami Engkau begitu nyata, maka di depan kami pun Engkau pasti juga nyata. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Tuhan, pemimpin bangsa ini kiranya berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan, setiap pemikiran, setiap hal yang akan dikerjakan, biarkan mereka boleh tetap melihat bahwa mereka harus takut kepada Tuhan dan boleh menyerahkan segala sesuatu, segala pekerjaan mereka, dan semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang duduk di dalam aparat pemerintahan, biarkan mereka juga boleh tampil beda dan mereka boleh mewarnai bagaimana kasih Tuhan boleh nyata melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan setiap pelayanan para pendeta, pelayanan hamba-hamba Tuhan di dalam misi mereka. Terus menyerahkan juga Pak Nelson ke dalam tangan Tuhan dengan beban pelayanannya untuk Kuningan, beban pelayanannya untuk daerah-daerah yang belum dijangkau oleh Injil. Mari Tuhan, beri kekuatan kesehatan kepada Pak Nelson dan juga terima kasih untuk semua keluarga yang boleh mendukung dengan luar biasa. Dan ini boleh menjadi satu kebahagiaan dan menjadi satu kekuatan untuk Pak Nelson terus menjalankan apa yang boleh dia yakini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan juga untuk rekan-rekan kami. Kiranya Tuhan juga yang hadir sehingga dimanapun mereka berada, untuk Deborah, untuk Natali, untuk Caleb, untuk rekan-rekan kami yang lain yang tidak bersama-sama dengan kami, untuk Cleo, mari Tuhan di dalam pekerjaan mereka Engkau juga hadir, di dalam masa muda mereka sehingga di dalam pekerjaan pun mereka menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan untuk hari-hari ke depan sebelum kami boleh menikmati kebahagiaan rekan-rekan kami yang boleh menikmati anniversary mereka. Mari Tuhan untuk Roni dan juga untuk Pak Yopi, kiranya Tuhan Engkau hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan Michael, kami terus menyerahkan Cilili, kami terus menyerahkan untuk adik Ibu Nelson, kami menyerahkan untuk semua rekan-rekan kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan, kami mau membawa mereka ke dalam tangan Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk boleh memberikan kuasa-Mu, untuk boleh menyatakan kesembuhan-Mu, dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tetap hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ini hati kami, ini pikiran kami. Dan kami rindu kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengatakan pengakuan iman rasuli. Ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tenam, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai. Dan setiap firman yang telah didengarkan, boleh Tuhan materaikan di dalam hati kami, dan juga kami boleh lakukan dalam hidup kami. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalam Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu silakan duduk dan silakan ambil saat teduh untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu, atas kuasa-Mu yang menyertai kami dalam ibadah pada pagi hari ini dan dapat terselesaikan dengan baik. Baik ibadah umum maupun ibadah pemberkatan nikah, semuanya dapat berjalan dengan baik atas campur dan kemurahan-Mu semata-mata. Terima kasih atas pertolongan-Mu. Tuhan, kami terus memohon penyertaan-Mu dan penjagaan-Mu dalam aktivitas kami selanjutnya. Baik mungkin kami akan makan bersama, berkati makanan dan minuman yang kami akan makan. Bila kami peroleh energi, kekuatan yang baru yang telah disediakan oleh mempelai Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan bahtera rumah tangga mereka. Dan juga ketika kami berpisah, naungan, penjagaan, perlindungan-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hingga kami tiba kembali ke tempat yang kami tuju atau rumah kami dalam keadaan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami bersyukur atas semua kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, ibadah hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kedua pengantin